Kita lagi ada di daerah Depok Tapos. Teman-teman tahu daerah Depok atau Tapos, Bogor terutama, teman-teman sering akan jumpain tanah seperti ini nih. Lahannya seperti ini persis banget dan posisi jalannya itu jauh lebih rendah daripada lahannya. Kebayang nih, 2 meter tinggi jalannya, tinggi jarak jalan dari lahan kita itu 2 meter. Dan teman-teman kebayang nggak mau dikonsepin rumah seperti apa kalau punya lahan seperti ini? Jawabannya, let's go kita bahas. Ini dia, sebuah konsep persembahan dari tim Serenity di konsep rumah Skandinavia di atas bukit berkonsepkan villa. Keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Pastinya terima kasih buat sahabat Serenity yang sudah support, udah subscribe channelnya kita, terus ada channel Instagram kita, YouTube kita, terus juga ada TikTok dan Facebook. Karena tanpa kalian, kita semua, kami semua itu kurang bergairah atau nggak semangat kalau nggak di support subscribe. Jadi tekan tombol lonceng biar teman-teman dapat notifikasi aktivitas dari tim Serenity. Nah, di sini kita mau kasih informasi sedikit ya. Jadi sukarnya project ini kemarin itu adalah kontur tanah itu tinggi banget. Tinggi kontur tanah itu sekitar 4 meter. Jadi kita lumayan harus melibatkan alat berat untuk pengerukan. Seperti teman-teman bisa sebelah kiri. Lihat sebelah kiri saya itu kontur tanahnya tinggi banget sehingga kita harus buat turapan yang begitu tinggi banget nih dari batu-batu. Nah, kebanyakan kalau teman-teman dari sisi kontraktor, hal-hal yang seperti ini tuh yang membuat teman-teman itu lupa hitung secara detail yang akhirnya menjadikan proyek kita itu jeblok atau apa lebih tepatnya ya, atau rugi ya. Nah, ini buat pengalaman dari tim Serenity ataupun buat teman-teman yang lihat video ini, kalau punya lahan seperti ini, tentunya harga RAB kalian itu berbeda dengan membangun rumah secara umum. Di sini kita mau jelasin sedikit konsepnya itu Skandinavia full secara fasadnya kelihatannya tinggi. Ini kalau ditempatkan di rumah yang standar aja masih tinggi, apalagi di tempat lahan tanah yang turapannya tinggi seperti ini. Jadi kelihatan full 2 lantai. Biar nggak penasaran karena secara fasadnya belum 100%, nanti kita akan review ulang 100% ketika udah finish ya. Kita lanjut ke dalam biar kita nggak penasaran di dalam ada berapa kamar. Let's go! Ini dia bagian dalam yang sudah dikerjakan. Ini dalam sih udah 85% karena udah cat dasar ya. Habis ini cat dasar, kusen pintu masuk, udah langsung dicat finish, selesai sih ya. Dan kita review untuk project di daerah Depok ini Tapos. Sebelumnya itu kemarin kita review di sini masih berantakan. Nah, ini udah kelihatan banget progresnya. Dan penting banget buat teman-teman yang lagi renovasi rumah atau bangun rumah, jangan skip video ini. Kenapa? Teman-teman harus ikutin sampai selesai. Di akhir penghujungnya nanti saya akan sampaikan berapa luas bangunannya, total ada berapa kamar, konsep Skandinavia ini, terus yang terakhir menghabiskan biaya berapa. Itu yang paling menarik. Oke, jangan skip ya. Lanjut kita bahas ini dia. Nah, di project ini dalam kondisi yang masih, kalau saya sering bahas itu, project yang masih natural seperti ini atau belum di finishing, itu penting banget untuk kita review biar teman-teman tuh tahu kualitas dari sisi pengerjaannya. Seperti yang ada di belakang saya, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat kalau di depan saya ada kameramen saya. Kalau digeserkan kamera ini ke sisi kiri saya, nah maka kelihatan nih bagian presisi temboknya itu melengkung atau presisi atau tidak. Nah, itu menggambarkan kualitas pekerjaan dari tim tukang dari Serenity. Di sini adalah area living room atau ruangan keluarga. Di sini ada stok kontak dan untuk televisi. Tinggal di finishing nanti di sini ada backdrop TV dan ada TV, bisa untuk ngumpul keluarga. Sekitar luasan 4 kali 3,5. Jadi cukup untuk living room. Sebelah kiri saya, oke, kita masuk. Ini ada kamar yang lagi tahap finishing. Nah, teman-teman, saya lupa, kita bahas ke lantainya dulu ya. Lantai semuanya menggunakan granit motif kayu tua. Biasanya kita bahas itu pakai yang masih muda atau yang lebih cerah. Tapi di sini ownernya pinginnya itu yang tua saja karena
sukanya si owner kita itu lebih soft, jadi nggak terlalu yang terang-terang. Nanti dipadu dengan lampu bersih itu akan membuat bagian ruangannya itu lebih mewah pastinya ya. Kamar utama ini, ini bukan kamar utama, ini kamar untuk anak dengan luasan 2,7 kali 3, cukup lah ya. Dan selanjutnya kita ke kamar kedua. Di kamar 2 ini ukurannya masih sama, sekitar bersih 2,7 atau 2,8 dengan panjang 3 meter. Tapi keren, satu konsep. Jadi untuk lantainya itu satu warna dengan yang di living room. Dan yang paling utama di bagian kamar ini semuanya itu mempunyai sisi area void untuk jendela. Jadi dipastikan rumah ini itu untuk masalah udara itu aman ya, atau cahaya dan udara itu pasti dipastikan aman. Seperti yang ada di samping saya ini. Karena dia memiliki lahan yang luas bagian belakang, jadi manfaatnya itu bisa membuat sirkulasi udara ini menjadi sehat. Keren kan? Oke, kita lanjut ke kamar utama atau kamar ketiga. Nah, ini dia kamar utamanya dengan luasan 3,2 dikali 3 meter, cukup lebih luas dibandingkan 2 kamar anak tadi. Dan di sini sama, dari sisi lantai yang sama. Yang membedakan di sini, jadi dia memiliki kamar mandi yang cukup luas, sekitar 1,5 kali 1,5 nih kamar mandinya, dengan konsep full keramik di bagian dindingnya membuat kamar mandinya lebih mewah. Dan istimewa lagi nih, jadi di kamar utama ini memiliki area void jendela yang ukurannya besar sekali, dan itu ada 2 ya, dari sisi sebelah samping kiri dan ada di depan juga dari sisi fasad. Jadi punya 2 arah mata angin yang membuat kamar utama ini jauh lebih sejuk dibandingkan kamar yang 2 tadi. Oke, kita sudah bahas. Jadi total ada 3 kamar, ada 1 kamar utama dan 2 kamar anak. Jadi ideal rumah itu walaupun 1 lantai kalau memiliki 3 kamar itu udah cukup banget lah. Karena 3 kamar itu udah lebih dari cukup. Selebihnya itu kalau mau 4-5 kamar ya tergantung kebutuhan. Dan kita lanjut bahas, di sini ada area favorit saya. Lagi-lagi favorit saya kenapa? Karena di sini adalah area minibar yang dikonsepin masih nyatu dengan area living room. Tapi dia itu masih aman ke belakang dan gue suka ada di sini. Ada sisa lahan di sini tuh yang nanti manis banget, tinggal dikasih kursi bar di sini. Jadi itu menambah kesan untuk bagian minibarnya itu lebih kayak private banget. Jadi nggak gabung langsung dengan living room. Meskipun nanti akses living room itu sebenarnya masih connecting karena nggak ada partisi di sini. Tapi kalau ownernya mau pakai partisi di sini masih bisa nih, pakai yang kisi-kisi sekitar lebar 50 atau 60, jadi membuat bagian minibarnya lebih eksklusif. Sebelum kita bahas detail untuk minibar ini, tingginya berapa, idealnya berapa, kita akan bahas sebelah kiri saya hampir ketinggalan, yaitu ini dia. Kamar mandi utama untuk support area living room dan kebutuhan di semua kamar ya pastinya. Nah, di sini area kamar mandinya dengan luasan 1,5 dengan lebar 1,5 juga. Dan ini konsep favorit saya juga karena penataan untuk keramiknya itu aman banget. Dia pakai konsepnya itu tataan batu bata, zigzag, jadi membuat si bagian untuk susunannya ini lebih terlihat rapi dibanding dia yang cuma lurus-lurus saja. Saya suka nih konsep ini. Terus dibantu juga motifnya memang batu bata. Dan istimewanya itu full keramik bagian dindingnya semuanya. Dan motifnya itu white Carrara, putih campur abu-abu yang membuat kamar mandi ini lebih keren. Nanti nggak lupa juga ada exhaust fan di sini, jadi biar aman. Karena posisi dia di tengah, jadi dia harus ada exhaust fan. Karena prosesnya masih dalam tahap seperti ini, kita baiknya itu untuk memastikan lot untuk bagian dindingnya itu presisi ya. Seperti contoh yang di saya seperti ini, kita bisa berdiri tegak di bagian siku sini. Kita bisa perhatikan lurus seperti ini sampai dinding ujung, sampai rasa mata kita tuh nyaman. Jadi dipastiin posisi ini tuh udah bisa mewakili bahwasanya dinding dari sini sampai ujung itu presisi. Itu penting banget ya. Tuh, keren. Ini menjaga kualitas dari tim Serenity. Nah, kita bahas detail untuk area minibar. Area minibar ini sempat tadi saya ukur tuh dengan tinggi 1,5. 1 meter lebih ya, 1 meter 0,5 sih. Jadi 1 meter lebih sedikit lah ya.
Dengan tinggi saya 160 cukup banget sih untuk minibar sekonsep ini. Terus ini bagian dalam. Nah, bagian dalam ini sebenarnya standarnya itu 80. Cuman owner kita itu request ini tadi kita ukur sekitar 76. Jadi nggak sampai 80. Jadi keramik pada sekitar 78. Jadi masih cukup ideal karena nanti kalau pakai kompor tanam flat otomatis kan masih dengan tinggi 160 ini aman. Kalau untuk tinggi di atas itu gimana Kak? Masih aman juga sih, karena kan kita ke dapur tuh bukan seharian ya. Jadi paling 1-2 jam sih itu lebih daripada cukup. Oke. Dan konsep ini konsep bagian dapur ini pasti kita sering bahas adalah nih, tentukan area-area void seperti ini. Ini jendela 2 ini, terus ada pintu utama di sini, pintu belakang di sini yang ketika lagi masak, lagi rame, buka jendela aman, jadi sirkulasi udara itu bisa support biar nggak panas di area dapur dan living room karena memang masih menjadi satu area. Ada yang ketinggalan satu lagi, jadi di Serenity ini kita udah seragamin, salah satunya itu adalah tinggi plafon. Tinggi plafon kita itu rata-rata itu bersih di 3,3. Jadi ada yang 3,2, ada yang 3,3 tergantung kontur tanahnya ya. Jadi cukup masih efektif atau ideal untuk konsep rumah pribadi. Karena konsep rumah pribadi dengan developer itu selalu berbeda. Biar kita tetap mengikuti standarisasinya Serenity biar jadi idola dan favorit teman-teman. Sudah kita bahas semua yang ada di dalam ruangan, ada kamar 3, ada living room, ada area dapur plus minibar. Nah, kita bahas apa lagi ya? Terus Mas, mana area cuci jemurnya? Oke, kita bahas area cuci jemurnya. Di sini, nah udah kelihatan nih area belakang. Ini pintu untuk bagian belakang dan di belakang sini nanti untuk area cuci. Jemurnya kemana Kak? Ini kan lahan luas nih, karena kan ini konsepnya di perkampungan, nggak di perumahan. Bebas nih mau jemur segede ini juga nggak masalah, karena ini masih menjadi satu kesatuan dari area yang dimiliki oleh owner kita. Nah, kita closing di bagian luar. Sebelum closing seperti biasa, saya mau kasih kisi-kisinya ya. Tapi sebelum kisi-kisi, sekali lagi nih saya tegesin, makanya jangan skip kalau nonton videonya Serenity biar bisa dapat full videonya. Seperti yang ada di samping saya nih, ini bagian luarnya dari pekerjaan Serenity itu tetap kita perhatikan nih, lihat nih, tetap presisi, halus dan semuanya tuh di plester aci plus di finishing cat lagi. Ya jadi itulah yang membuat harga kontraktor atau harga di Serenity itu nyesuaiin dengan kualitas. Dan just informasi, luas areanya itu bangunannya itu 8,5 meter dengan panjangnya itu sekitar bangunannya ya, itu sekitar 10. Jadi bangunannya itu totalnya itu sekitar 77 meter persegi. Menghabiskan biaya itu kemarin RAB di awal tahun kemarin itu 400 juta. Jadi membangun konsep rumah villa Skandinavia daerah Depok Tapas ini dengan kontur tanah yang tinggi, turapannya 3 meter, 4 meter tadi, itu teman-teman siapin budget 400 juta bisa mendapatkan konsep rumah seperti ini. 400 jutaan lah ya. Nah, tapi harga ini bisa bergerak atau bisa lebih murah kalau lokasi teman-teman itu nggak seperti yang di lokasi ini. Makanya pentingnya sebuah karya desain, diskusi biar teman-teman tuh nggak gagal paham. Jadi jangan skip videonya biar nggak gagal paham, nggak fitnah-fitnahan. Jadi kita sama-sama menjadi narasumber yang baik, terus pendengar yang pinter. Akhirnya kita bisa menjalin hubungan untuk membangun rumah ideal. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channelnya Arsitek Serenity, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube terutama. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman tuh bisa dapat notifikasi. Karena terbaru sekali kita selalu sering review biar dapat edukasi buat teman-teman cara membangun rumah efektif, murah tapi berkualitas seperti apa. Pastinya tonton di channel YouTube-nya Arsitek Serenity. Kita ketemu lagi untuk video kita selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.